Bu, iki apa omahe keluargane Bung Karno? Iya le, iki omahe keluargane Bung Karno. Bung Karno lek kundur ning Blitar mesti sungkem nang ibuke. Ibu Ida Ayu Nyoman Rai nang omah iki. Lah terus jasane Bung Karno kuwi apa to, Bu? Wah, le, ning loro sing penting mbok gatekne le. Sing pertama, Bung Karno kuwi proklamator Republik Indonesia. Sing nomor loro, Bung Karno kuwi penggagas Pancasila bareng karo tokoh-tokoh nasional liyane. Bumilaya Ikatantra Adiraja Blitar, Bumilaya Ikatantra Adiraja Blitar Raya. Sepeng tirta ing Bumilaya Ikatantra Adiraja, bumi pasarean rojo-rojo kang mardika. Dalam mengajarkan Pocopat itu adalah pelajaran budi pekerti, pitutur luhur. Budi pekerti itu pelajaran dasarnya yang paling luas. Terus terang aja ada dari budaya kehidupan Jawa. Sebab melukis di masa muda ibarat melukis di atas batu, melukis di atas di kehadapan orang tua ibarat melukis di atas air, di atas es. Karena kamu lukis, bentar lagi itu hancur karena esnya mengalir. Tapi mendidik di masa dasar, tapi kanak-kanak sama dengan melukis di atas batu. Sekali dilukis, sepanjang zaman tidak hilang. Selama batunya tidak bertahun. Jadi kalau kita membahas tentang kebudayaan atau budaya itu luas sekali sebenarnya. Jadi budaya itu adalah sebuah penggambaran dari aktivitas yang terus berulang, aktivitas yang harus selalu dilakukan. Itu budaya. Jadi tidak sekedar bahwa kesenian itu budaya, seni tari budaya, seni musik budaya, seni film budaya, tapi keseluruhan aktivitas yang itu berulang, yang itu harus dilakukan oleh masyarakat, itu adalah kebudayaan. Dan budaya di kita sangat luar biasa. Budaya di Indonesia sangat luar biasa. Hal ini sesuai dengan apa yang pernah disampaikan Mbah Jonet, bahwasanya untuk memupuk dan meningkatkan sebuah pemahaman dan kepribadian itu didasarkan dari kebudayaan, dan itu harus dipupuk mulai sejak anak-anak usia dini. Ini pernah disampaikan oleh Mbah Jonet, dan itu dari kami itu dicoba untuk terus diaplikasikan, dicoba untuk terus diamalkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau Pancasila sebuah kebudayaan, setuju jika ideologi itu sudah tertanam dengan baik. Jadi Pancasila adalah sebuah ideologi, iya. Pancasila adalah sebuah pandangan hidup, iya. Pancasila adalah sebagai dasar negara, iya. Akan tetapi Pancasila akan menjadi sebuah budaya, akan menjadi sebuah jiwa bagi masyarakat Indonesia ketika ideologi, pandangan hidup, dan dasar itu sudah dimiliki oleh anak-anak usia dini. Sehingga pengamalan sekarang adalah Pancasila adalah sebuah budaya yang harus terus diamalkan, yang harus terus diuri-uri, yang harus terus dilestarikan. Jadi jangan sebatas Pancasila adalah tulisan yang harus dihafalkan, tapi Pancasila adalah jiwa yang harus terus dilakukan, yang harus terus diaplikasikan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Kulit korban kemarin. Iya. Ini penting banget. Ini aku pribadi nggak serap. Kayaknya harus diobati. Aku nyaman pekerjaan jibuan. Mesti dibaca ini malam. Terus ini bukan takut. Ini loh. Nanti kalau sholat ngomong modelnya. Sholat yang ngomong tapi yang masjid toh. Saya tak takoki. Dhisik apa kudu enek mic? Waduh di. Enggak, maksudku ngene lho. Ini ki engko sampai tanggal selawe. Nek bar tanggal selawe arep mbok unggahne, arep mbok siarne. Itu tanggal selawe, itu hampir lagi selawe. 24. Oh iya. PPKM itu terakhir tanggal 25. Kayak nek orang gimmick apa yang ngurangi kusuke salatan ya ora to. Ya kurang marem ngono. Kurang marem. Dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 saat ini, sikap yang dirasa tepat adalah memupuk persatuan dan kesatuan.
serta solidaritas yang kuat. Itu sebagai sebuah landasan berpikir dan bertindak mulai dari masyarakat tingkat bawah hingga pemerintah. Masyarakat harus mampu berempati, di mana kemanusiaan atau empati kemanusiaan itu harus bisa melahirkan persatuan dan gotong royong, sehingga diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada dengan dasar kebersamaan, kolaborasi. Ini yang akan mempercepat penanganan pandemi, di mana hal itu harus ada saling membantu, saling berbagi, dan bersinergi tanpa kita melihat dari ras apa, beragama apa, dan suku apa. Sehingga di sini tercipta sebuah sinergitas masyarakat dengan dasar gotong royong, dan itu ada di dalam nilai-nilai Pancasila. Wabah COVID-19 itu bagian dari ujian dalam kita berkehidupan. Empati dan tanggung jawab kemanusiaan benar-benar diuji, sehingga bisa membentuk kesadaran bahwa kita tidak hidup sendiri. Kita bermasyarakat, kita juga harus mampu bersinergi dengan keluarga dan masyarakat yang lainnya. Dan kewajiban ini harus bisa kita kaitkan antara satu dengan yang lain, sehingga akan ada kesadaran untuk saling menjaga bahwa wabah ini tidak menyebar ketika kita mampu benar-benar menjaga mulai dari diri kita, keluarga kita, lingkungan sekitar. Makanya disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi tanggung jawab kolektif di masyarakat. Tidak hanya tanggung jawab orang per orang, tidak hanya tanggung jawab pengurus atau mungkin dari perangkat-perangkat di lingkungan sekitar. Ini menjadi tanggung jawab bersama di masyarakat sekitar itu. Pidato Bung Karno yang mengatakan bahwa negara Indonesia yang kita dirikan adalah negara gotong royong. Hal tersebut sebuah perwujudan kesimpulan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Bahkan untuk kondisi saat ini, konteks tersebut sangat relevan, terutama dalam menghadapi situasi pandemi. Pahlawan menurut saya adalah sebuah sikap yang baik, yang harus bisa memberikan ruang berpikir yang lebih luas kepada masyarakat. Pahlawan adalah sebuah tindakan atau sebuah kolaborasi antara tindakan, pola pikir, dan juga sikap bermasyarakat yang didasari dari hati. Nah, sehingga dalam konteks sekarang ini, siapapun bisa menjadi pahlawan. Siapapun bisa bertindak sebagai motor di dalam sebuah gerakan. Di mana dalam konteks berpancasila, bahwa untuk benar-benar bisa menjadi pahlawan harus mampu mengamalkan 5 sila dalam Pancasila. Kalau mampu seperti itu, insya Allah pahlawan-pahlawan yang kita harapkan atau pahlawan-pahlawan yang ada di masyarakat ini akan muncul dengan sendirinya. Mungkin itu tentang konsep bagaimana pahlawan ketika harus ada di era sekarang ini. Pemuda adalah generasi penerus bangsa. Pemuda adalah cikal bakal dari pemimpin-pemimpin bangsa di masa depan. Maka sejak sekarang pemuda harus mampu mengamalkan Pancasila, mampu membuat dirinya menjadi manusia yang Pancasilais dengan menanamkan pada pikiran, hati, dan tindakan keseharian bahwa Pancasila harus bisa dilaksanakan oleh teman-teman atau generasi muda sekarang. Hanya akan ada 2 pilihan dalam kehidupan bermasyarakat ke depan. Hanya akan ada 2 pilihan bagi pemuda-pemuda di masa depan. Menjadi pahlawan atau bukan. Katakanlah pahlawan itu adalah pejuang, pahlawan bukan pecundang. Itu untuk teman-teman generasi muda yang ada saat ini. Terima kasih.